Hai guys, balik lagi di Our Safe Space. Sekarang safe space-nya kita itu pindah ya, Mas. Kemana? Pindah Orangnya juga ke beda. iya, orangnya sekarang berubah nih. Saya juga bingung saya di mana ini, Mas. Kenalin diri sendiri dulu dong. Oh, Masa iya. kelupaan langsung safe space-nya Oh dulu. ya, gue balik lagi sama gue Yas. Dan kali ini gue nggak ditemenin sama Mas Mei Tanjung karena Mas Mei Tanjungnya lagi sibuk. Jadi sekarang kita ada Siapa? partner baru. Siapa nih namanya? Boleh kenalkan dirinya? Felix, tapi bukan Felix Tanjung. Bukan Felix the Cat juga ya? Bukan Felix the Cat juga. bukan. Oke. Felix Karena doang ini, ya. karena ini putih ya. Kalau Felix the Cat hitam. Iya, Oke. betul. Oke, lanjut. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin suatu hal yang bisa dibilang panjang ya. Panjang banget, Mas. Ini kita ngomongin soal kepribadian manusia. Dan ternyata tuh setelah gue gali-gali ya, Mas, gali-gali. Ternyata tuh kepribadian tuh nggak cuma sekedar introvert, extrovert, sama ambivert. Masih dalam lagi, masih banyak lagi. Nanti kita akan semua kulik di sini. Pokoknya kita kuliti satu persatu apa itu Asik. kepribadian manusia. Mantap. Jadi untuk kalian stay di video ini sampai selesai, oke? Oke. Pertama-tama mungkin kita bahas yang paling dasar dulu kali ya, yang orang-orang tuh banyak tahu gitu. Apaan? Yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Ambivert aja baru tahu Mungkin ambivert aja tuh orang-orang pada banyak yang belum tahu juga Ambivert ya. yang Nanti bisa di ini enggak? Yang bisa di darat sama laut? kayak fusion, kayak amphibi gitu ya, bukan. bukan. Itu bukan. Kita bukan hewan, mohon maaf. Oh, iya. Jadi ambivert itu adalah nanti gue jelasin, tapi gue pengen jelasin dulu yang introvert, extrovert dulu ini nih. Nah, introvert itu adalah biasanya gue lupa. Pertama-tama sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih itu kepribadian itu. Kalau menurut gue nih, yang gue baca, kepribadian itu kayak sama aja kayak sifat alamiah manusia. Jadi kayak sifat yang udah ada di diri lo secara harfiah gitu, secara dari lahir tuh udah ada gitu. Nah, kepribadian sendiri tuh macam-macam dan banyak banget karena di orang yang berbeda-beda. Nah, yang sekarang gue pengen bahas introvert itu adalah gue. Loh, kenapa? Gue itu introvert banget. Kenapa? Karena Jelasin. introvert itu cenderung tertutup, cenderung pemalu. Tapi berani bikin channel Dan itu YouTube. gue banget. Nah, ini ada penjelasannya. Tunggu dulu. Dulu zaman 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu lah, itu gue totally introvert. Gue nggak bisa ngomong duluan kalau orang lain nggak maksudnya gini. Ketika gue ketemu orang baru nih, gue tuh nggak bisa kayak halo apa kabar bla bla bla, nggak bisa. Gue kudu nunggu orang itu dulu yang nanya kabar. Itu pun gue biasanya ngejawabnya sekedar jawabnya doang gitu, sekedar jawab, abis itu nggak tahu lagi mau ngomong apa. Nah itu sebegitu introvertnya gue dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi setelah gue bikin channel ini dan ketemu kalian semua gitu ya, entah kenapa kayaknya kepribadian gue mulai agak-agak sedikit berubah nih ya, kayak menjadi ambivert secara tidak disengaja atau mungkin secara nggak sadar menjadi ambivert karena sekarang gue udah bisa mulai ngobrol depan banyak orang, ngobrol sama kalian gitu, ngobrol sama Mas juga, sama semuanya yang ada di sini gitu kan, kayak kalaupun nyapa udah asik gitu, maksudnya nggak malu-malu lagi, nggak yang ketika pertama kali ketemu pun gue udah berusaha untuk mencoba making conversation kayak gitu-gitulah. Dan gue tuh awalnya nggak tahu kalau kepribadian tuh ternyata bisa berubah gitu. Itu kepribadian yang berubah atau karena ketemu orang yang nyaman dulu jadinya baru bisa ini. Sebenarnya Mungkin aslinya nggak begitu. iya, mungkin Gimana tuh? mungkin juga ada aspek itu kali, aspek nyaman kali ya. Aspek nyaman di mana ketemu orang-orang yang vibe-nya pas, yang kalau misalkan orang-orang bilang tuh satu frekuensi lah begitu. Dan kebetulan mungkin kalian adalah orang-orang yang satu frekuensi juga sama gue. Cuma itu tuh kayak part of them aja gitu. Secara individualnya pun
ya berubah karena ada hal-hal lain juga kayak misalkan dituntut untuk ya gimana lo mau berkembang ya lo harus coba pede gitu. Kalau lo nggak pede ya lo nggak berkembang gitu. Tadi kan dibilang berarti dari introvert ke ambivert. Nah memang ambivert gimana bedanya apa sih sama extrovert gitu loh? Kenapa nggak langsung aja ke extrovert? Ini ya perbedaan ambivert dan extrovert. Mungkin ada banyak orang yang salah kaprah. Apa sih kira-kira perbedaannya? Kayaknya sama deh. Kayaknya nggak ada, bedanya nggak jauh deh. Bisa dari yang tertutup kok, yang ngobrol. Iya, biasa aja kok, sama aja. Enggak, jangan salah. Nih ya, introvert itu bisa dibilang nama lainnya adalah kayak dia memberikan energi ke orang lain. Misalkan kayak gue sebagai introvert nih, misalkan ngobrol sama lo, energi gue kasih ke lo gitu. Jadi kayak bener-bener fokus, bener-bener yang draining energi gitu, yang bener-bener energi gue habis gitu. Tapi kalau extrovert kebalikannya, jadi justru dia butuh interaksi sama orang, butuh kayak ngobrol sama orang untuk dia recharge. Kalau kita recharge kan dengan sendirian, maksudnya kayak dengan sendiri, dengan menyendiri gitu, dengan misalkan yoga atau meditasi, pokoknya sendirian deh. Itu caranya introvert untuk in charge, kayak charge gitu, kayak charge the battery gitu kan. Jadi satu ngasih energi, satu nyerap energi. Tapi bukan tenaga dalam ya? Bukan sih, itu kayak apa ya namanya, bukan. Kalau tenaga dalam kan semuanya beda pada debus dong. Enggak gitu. Maksudnya kayak di belakangnya gitu. Maksudnya kayak ada gimana gambarannya tuh? Ada apa namanya? Ada perbedaan lah di situ ketika extrovert itu dia semakin rame, semakin wah gitu, semakin menggebu-gebu, semakin heboh. Kalau introvert semakin rame, dia semakin lemes, ciut. Iya. Nah, keuntungan menjadi ambivert adalah di sini. Ambivert itu suka party, maksudnya suka bergumul, suka beramai-ramai, tapi dia tetap satu momen tuh perlu waktu untuk sendiri. Jadi kayak misalkan dia party nih, hebring gitu kan, heboh gitu kan, heboh dia party until night lah, until morning, pokoknya segala macam. Like there is no tomorrow gitu. Kayak YOLO gitu kan. Terus abis itu sudah kelar, dia kayak butuh waktu even the whole day buat sendirian gitu. Itu bedanya. Dan kenapa ambivert itu bisa lebih terima di sosial ketimbang introvert atau extrovert, karena mereka bisa balance gitu antara dua itu gitu. Jadi kayak nggak seem to annoying tapi nggak seem to pemalu juga gitu. Berarti gue bisa ambil kesimpulan dari lo kalau manusia itu nggak cuma memiliki satu kepribadian. Tapi ngomong-ngomong, maaf nih, gue pengen nanya dulu sama lo. Kira-kira kalau menurut lo pribadi, lo mengkategorikan diri lo sebagai extrovert, introvert, atau ambivert? Susah ya. Kalau dulu gue mikir kayak gue itu waktu masih kecil gitu, mungkin 5-10 tahun tuh, ya zaman-zaman bocil lah dulu gitu, introvert gitu. Karena kan memang kan pengaruh anak tunggal juga, jadi mana-mana sendiri semua gitu. Tapi semenjak SMA gitu, ketemu pergaulan yang lebih bisa nyesuaiin lagi satu frekuensi tadi yang kayak lu bilang. Terus tambah kuliah pun gue ngambil jurusannya komunikasi, dipaksa untuk presentasi, public speaking gitu. Itu. Ya lingkungan yang bikin kita berubah gitu loh. Jadinya sekarang sih gue mengkategorikan diri gue dari yang dulu kecil introvert, sekarang yang mungkin ambivert lah ya, nggak yang extrovert banget, karena gue lebih nyari yang memang masih satu frekuensi sama gue nggak suka yang terlalu hingar-bingar, yang party dengan orang gue nggak kenal, gue nggak nyaman. Lo kayak gue juga nggak sih? Gue suka nih bergumul sama teman-teman gue. Gue kayak ketemuan yuk, ayo sampai malam deh gitu. Jadi misalkan dari pagi sampai malam, oke. Tapi setelah itu jangan ganggu gue untuk sehari. Literally kayak pergi gitu. Jadi emang agak ekstrim, tapi berhubung teman-teman gue udah pada paham gue, jadi kayak mereka santai-santai aja sih. Oke, jadi bisa disimpulkan itu dari yang kita ngobrolin, manusia itu nggak hanya satu kepribadian itu bisa berubah, dan kita bisa memiliki 3 kepribadian itu
sesuai ya sama mungkin waktu, Iya, lingkungan. maksudnya kepribadian itu tuh bisa timbul misalkan ketika keadaan, ketika situasi, ketika lingkungan mengharuskan untuk menjadi ekstrovert, ya lo harus bisa gitu, lo harus bisa. Kalau kata orang fake it to make it gitu, fake it till you make it gitu. Dan itu ternyata bener. Gue kayak, ini gimana bisa ya orang fake it till you make it gitu. Pengaruh keadaan lah ya. Kayak dulu gue sama sekali nggak paham, sama sekali nggak tahu caranya fake it till you make it. Sampai keadaan sendiri yang akhirnya ngajarin gue untuk fake it till you make it. Terutama, maksudnya kayak salah satunya ya sekarang ini gue kayak bikin video, ini gue fake it till I make it gitu. Bener-bener kalau misalkan bisa dibilang gue lebih cenderung untuk curhat one on one kayak gini tanpa kamera biasanya. Tapi sekarang dengan sekarang ya gue harus fake it till I make it gitu. Bener-bener nggak ngeliat aja nih kamera, nggak ngeliat aja nih ada workaholic di rumah. Kan lagi ada yang mindahin kamera juga tuh. Iya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener memang mau ditambahin lagi satu kamera di situ biar tambah banyak banget mas, jangan dong mas. Saya agak-agak insecure gimana ya kalau pakai itu. Oke, jadi itu tadi introvert, ambivert. Iya, makanya dan dan gue juga sebenarnya ada sih mas kayak kan ada nih orang-orang yang tahu nih, kepribadian gue aman-aman aja nih, sehat-sehat aja gitu. Ada yang kayak, ini kok gue cepat marah ya, gue kok cepat sensian ya gitu. Nah itu tanda kalian punya kepribadian yang nggak sehat dan segeralah healing. Nah, balik lagi ke healing. Balik lagi ke topik hari yang pokoknya kemarin deh. Yang kemarin bisa dicek aja topik kita kemarin tuh healing, kita ngomongin soal healing lumayan agak panjang ya. Gitu. Jadi ada di playlist check it out ya. Di playlist ada? Nggak ada playlist ya belum sih. Ntar bikinin, tim kreatif bikinin ya. Bilang sama tim kreatifnya bikin. Iya benar-benar, oke, sip. Nah, tapi mas ini ngeladenin hari ini ngobrol panjang kita ya, nggak apa-apa ya. Banget. Tapi nih ternyata yang gue pikir udah kali ya kayak gitu aja, dikategorikan untuk 3 aja kali ya setiap manusia kepribadiannya. Ternyata tidak. Jangan salah. Ternyata pasti banyak lagi, bahkan ada 16 kategori. Buat kalian yang nggak tahu apa aja sih 16 kategori kepribadian itu, kalian bisa kalian buka Google sekarang, terus cari tes kepribadian MBTI. Nanti di situ banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti di situ banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti setelah kalian jawab pertanyaannya semuanya, nanti itu otomatis dia akan ngasih result kira-kira kepribadian kalian itu apa, dan nanti penjelasannya bisa kalian baca sendiri. Oke. MBTI ya tadi. MBTI. Mama, Bravo, Theta sama India. Oke. Nah sekarang nih gue pengen ngomongin soal MBTI kita aja kali ya. Nah ini juga gue bingung ya mas. Gue nggak ngerti kenapa. Ini gue juga baru tahu barusan dari lo. Ternyata MBTI pun itu hasilnya bisa berubah-ubah. Bisa berubah, betul. Gara-gara gue penasaran nih, gara-gara kita obrolan kita sebelum ini gitu ya, obrolan kita di backstage. Kalau MBTI lu juga berubah gitu. Gue jadi tadi tuh barusan tes lagi dan ternyata MBTI gue juga berubah. Dong mas. Jadi gue nggak ngerti ya, jadi positif. Tapi emang jadi positif apa emang negatif? Bener sih gitu. Positif apa negatif? Ini lebih nggak, itu tes yang beda. Ini, berubahnya gimana berubahnya? Maaf sih, saya bukan tes kehamilan. Jadi kayak bukan positif negatif, tapi lebih ke ya introvert atau extrovert gitu. Ya, tapi itu lebih ada indikatornya ya. Benar. Nih ya, dulu tuh zaman 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu lah. Udah lama banget sih. Gue tes, coba-coba nih. Penasaran kan, apaan sih nih gitu kan.
coba-coba tes, pertanyaannya banyak banget lagi, 40-an lah. Hmm. Gue jawab semuanya, gue Lebih kayak tulis. survei gitu ya dia. Gue tulis, gue jawab semuanya. Hmm. Ternyata yang keluar adalah INFP. Buat kalian yang mau tahu INFP itu apa, INFP itu adalah ya ini kayak gue, kayak ya introvert, ya malu, ya perfeksionis, terus nurturing, kayak rela berkorban, kayak gitu-gitulah, yang ibaratnya kalau kalian mau punya pacar, kayaknya harus cari yang INFP karena dia based on feeling. Dia lebih mementingkan feeling ketimbang logika. Tuh. Ya, tapi itu juga nggak terlalu positif ya. Tapi harus itu parah. Tapi juga. itu juga parah karena itu juga punya kelemahan juga pastinya gitu. Ya. Nah, kalau lo apa nih, Mas? Tadi positif. Oh, beda ya? Oh iya masih. Oh enggak ya? Enggak. Maksudnya tes MBTI itu apa? Ya, jadi masih tanyanya MBTI. Masih seputar MBTI lah gitu. Kalian tadi tanya tes yang lain. Kalaupun tes itu yang tes kayaknya bukan kita deh, Mas. Sendiri. Kayaknya pasangannya Mas yang harusnya tes ya. gitu. Jadi tadi tes MBTI lagi dulu 8 tahun lalu, udah lama. Ya, sama kayak gue lah ya. Dulu terakhir tes belum lulus kuliah, menjelang lulus kuliah 8 tahun lalu. Berarti udah bisa buktiin umur gue udah tua kan. Jangan buka di sini please. Enggak boleh. Ya udah, berarti 8 tahun lalu pas mau. Kalau lo udah tua berarti gue juga udah tua soalnya, jadi jangan ngomong-ngomong. Ya, biarkan usia. Enggak ada usia di sini. Biarkan kita netral semua di sini. Usia hanyalah angka ya. Iya, usia hanyalah ya sekedar angka dan sekedar apa? Ilusi semata. Asik. Nggak ada tuh, kita jiwanya jiwa muda semua ya nggak? Berarti dulu 8 tahun lalu tes itu ENFJ. Apa tuh, Mas? Itu nggak tahu gimana, tapi penjelasan karakter gue secara pribadi adalah yang tadi yang ramah gitu, tetap gampang bergaul, aktif, dan agak sedikit sensitif tapinya. Oh ya. Pada masanya. Gitu. Waktu di zaman belum mengenal banyak ketemu orang. Waktu masih lugu ya, masih ini innocent ala-ala gitu ya. Waktu hidup belum keras lah ya. Okay. Waktu belum terjun banyak masih lembut. Ya, waktu belum banyak terjun ke dunia pekerjaan, lapangan. Waktu belum terbuka akan kerasnya kehidupan. Ya. Betul. Waktu yang dipikir hanyalah kuliah, makan, pulang, kuliah, makan, pulang. Belum ada tagihan. Jadi curhat deh kan. Masalah tagihan jadi curhat tuh. Jangan. Okay. Ya, setelah mengenal, ini kan kita safe space di sini. Ya, setelah mengenal yang namanya tagihan, bukan. Setelah mengenal yang namanya hidup gitu loh. Mungkin juga kan ketemu orang yang di lingkungannya keras, di lingkungannya juga banyak orang yang nanganin orang yang nggak gampang gitu ya buat nyariin solusi buat mereka gitu. Kan gue sendiri kerja di bidang konsultan digital gitu. Banyak klien-klien yang beribu macam lah, yang membuat juga ya gue kadang harus keras, gue kadang harus nggak boleh sensitif terlalu gitu. Buat gue juga jangan pakai hati ya pokoknya intinya. Buat gue lebih logical. Dan tadi tes itu kalau nggak salah tadi dari ENFJ itu ke ESFJ. Kalau nggak salah tadi. Berarti logisnya masih ada ya? Logisnya masih ada, cuman karena itu orang-orang yang cenderung logis. Kalau I itu orang-orang yang cenderung pakai feeling. Makanya even though hasil kita berubah, tapi yang namanya basic itu pasti akan tetap ngikut gitu. Kalau kayak misalkan gue dari INFP jadi INSP gitu. Jadi kayak I-nya tuh tetap ada di depan gitu, tetap I, nggak berubah jadi E gitu, karena memang basically gue nggak pakai logika gitu, lebih pakai hati gitu. Tapi beda sama partner di sebelah saya ini yang cenderung pakai logika, ternyata setelah gue juga baru tahu ternyata lo jiwa sensitifnya hilang, jadi nggak ada tuh tadi di karakter itu penjelasan tentang sensitif tuh nggak ada, malah jadi cenderungnya malah pengen terkenal gitu. Tapi hubungan sama orang melankolis
bukan yang merasa punya kesulitan, bukan yang orang memiliki sifat itu ya, tapi iya. orang yang berhubungan sama Iya, orang alkoholis tuh iya. merasakan kesulitannya. Mm-mm. Contohnya gue kalau lagi